Bapak Ibu sudah bisa ngelihat screen saya? Mungkin bisa bantu ketik satu supaya saya tahu sudah kelihatan atau belum. Oke, baik. Terima kasih responnya ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Malam ini saya akan menjelaskan tentang training advance. Artinya apa? Malam ini kita membahas tentang bonus ya. Saya tidak akan membahas tentang kopi dan sebagainya ya, tetapi tentang bisnisnya ya. Apa itu 36 juta per bulan, apa itu program satu-satu, dan perhitungannya Swanghor bagaimana dan sebagainya ya. Jadi mohon Bapak Ibu memperhatikan. Dan nanti tanya jawabnya adalah di akhir, tetapi saya tidak baca chat ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu baca chat ya, tidak perlu menulis di chat, tetapi cukup nanti raise hand, kita langsung interaktif seperti itu ya. Nah Bapak Ibu perlu tahu apa sih kekuatannya Swanghor, ini penting sekali. Jadi banyak yang masih baru belum tahu apa sih kekuatannya dari Swanghor. Kalau dalam suatu bisnis, apalagi bisnis yang berbau MLM atau yang berbau asuransi, pasti kekuatannya adalah 4P ya. Itu yang selalu digambar-gambarkan. Nah, kalau di Swanghor ini, itu menurut saya kekuatannya ada 7P ya. Jadi supaya kalau Bapak Ibu nanti ditanya sama calon prospeknya atau ditanya sama orang lain, kita bisa menjawab gitu. Kenapa sih Swanghor ini layak diperjuangkan atau layak kita jalankan, setidaknya fokus 1 tahun untuk mendapatkan suatu pensiun 36 juta per bulan gitu ya, seperti itu. Nah, yang pertama yang Bapak Ibu harus tahu adalah kekuatan dari produk. Jadi Swanghor ini mempunyai produk yang sangat mumpuni, yang menurut saya pribadi adalah dari 27 produk yang bagus-bagus itu, kita harus pilih 3 kekuatan produk yang kita akan pegang gitu ya. Kalau dalam hal ini saya menganjurkan kenapa kopi, teh, dan odol. Karena apa? Kopi, teh, dan odol ini adalah sesuatu yang orang akan belanja setiap bulan tanpa kita harus menghubungi, ayo dong belanja seperti itu ya. Jadi kopi dan teh dan odol itu kekuatan kesaksiannya banyak sekali. Jadi Bapak Ibu mesti kalau memang mau serius di bisnis ini, ingin mempunyai bisnis yang untuk jangka panjang, itu harus mempelajari setidaknya adalah pegang 3 produk ini untuk core bisnis kita gitu ya Bapak Ibu ya, untuk produknya. Nah, produknya si Swanghor ini Bapak Ibu sudah tahu dia kekuatannya ada di Ganoderma. Memang tidak semua produk ada turunan Ganodermanya, tetapi kita tahu sebagian besar yang ada turunan Ganodermanya Swanghor ini sudah terpaten, sudah ada pengakuan dunia ya, dan Swanghor ini sudah ada di 7 negara, di Indonesia sendiri juga sudah cukup lama ya. Artinya kita harus tahu kalau memang saya mau fokus di kopi, teh, dan odol, berarti saya sangat mempelajari kopi, teh, dan odolnya. Tidak mungkin saya bisa mempelajari suplemennya dan sebagainya. Kalau ada yang menanyakan ini bisa untuk penyakit ini bukan, ini bisa untuk ini bukan, kalau memang ranahnya berat gitu ya, suplemen, saya selalu menganjurkan silakan ke nutrisi seperti itu ya. Tetapi kalau kopi, teh, dan odol saya berusaha untuk mempelajari. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui produk yang akan dipegang, karena ini adalah bisnis dari Bapak Ibu sendiri gitu loh ya. Jadi itu penting sekali. Kalau kita kelihatan nggak pede, ya udah di hadapan kita juga dia akan kamu nggak begitu ngerti, nggak begitu pede. Jadi kita nggak perlu menghafalkan 27 produknya Swanghor, tetapi kita pegang 3 yang benar-benar teruji, yang sangat banyak kesaksiannya dan sebagainya gitu ya. Jadi memang kekuatannya dia ada di produk ya, kopi, teh, dan odol. Tentu yang lainnya juga bagus, tetapi Bapak Ibu harus pilih untuk pensiunnya Bapak Ibu tuh core-nya mau dari mana gitu ya. Lalu yang kedua adalah price ya, pricingnya produk Swanghor itu Bapak Ibu tahu kalau kopi, teh, dan odol itu sangat terjangkau bagi masyarakat Indonesia ya. Jadi memang
saat ini Bapak Ibu tahu kopi sedang kosong, sudah hampir mau 2 minggu lebih ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, Bapak Ibu masih tetap bertahan, tetap semangat ya. Tetapi kabar baiknya adalah kopi ini sudah ada di perairan Indonesia ya, sudah merapat di Indonesia. Tinggal kita tunggu kelancarannya semua. Insya Allah nanti bulan hari Kamis semoga sudah bisa dipasarkan. Tetapi kantor akan memposting orang yang sudah taruh dana duluan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus sabar karena antriannya ini ribuan box. Bisnis apa yang cuman ibaratnya kehilangan kosong tetapi antriannya sampai ribuan box. Nah, ini Bapak Ibu harus jeli dalam hal ini gitu ya, bahwa luar biasa ini, berarti kopinya tuh sangat berbicara sekali. Mereka sebenarnya sudah mengantisipasi kopi ini ada sampai di bulan Januari. Ya, Januari sampai Februari harusnya aman. Tetapi Bapak Ibu lihat, di bulan Desember begitu omsetnya naik 4 sampai 5 kali lipat, akhirnya di bulan awal Januari kopinya habis. Tetapi sebenarnya mereka tuh sudah order buat di bulan Februari, ibaratnya seperti itu ya. Tetapi ini di luar dugaannya mereka. Nah, sekarang Malaysia sama Taiwan sebagai core dari pimpinan dari Swanghor, mereka sudah melek mata. Mereka ngeliat Indonesia ini luar biasa gitu loh. Nah, akhirnya makanya yang tadinya jadwal import kopinya itu sekitar 4 bulan sekali. Nah, sekarang ini nanti rencananya mereka setiap bulan masuk. Jadi ini Januari sudah masuk, Februari masuk, Maret masuk ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir dengan stok produk. Semoga itu cukup ya. Artinya mereka sudah mengantisipasi, mereka sudah lihat Indonesia ini akan besar. Indonesia ini akan booming ya. Karena memang kopinya cukup berbicara ya. Bisa terlihat dari antrian ribuan produk saat ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu mesti lihat kita nih di bisnis yang repeat ordernya kencang sekali. Kopi, teh, odol. Bulan Desember yang habis adalah odol. Nah, bagi yang masih baru, mesti tahu odolnya Swanghor kenapa itu bisa sampai habis. Kopinya kenapa bisa sampai habis. Seperti itu ya. Pasti dia mempunyai sesuatu kekuatan. Seperti itu ya. Jadi, ya produk, price, dan yang ketiga adalah kekuatan Swanghor adalah place. Place artinya apa? Swanghor itu sudah 19 tahun di Indonesia. Produknya saja yang baru masuk ke Indonesia yaitu kopi di bulan Juni 2024. Kebetulan saya baru menjalankan di bulan Agustus ya. Jadi secara total itu kurang lebih ini memasuki bulan ke-6 Indo1-nya ya. Jadi luar biasa Indo1 bisa menghabiskan gudangnya Swanghor kemarin kopinya gitu ya. Dan kantornya mereka itu sudah 19 tahun, bukan sewa, tapi itu kantor sendiri gitu ya. Dan lucunya lagi, dia sudah punya 5 distribution center. Itu bukan stokis, tetapi itu memang kantor yang buka. Dalam waktu dekat, tentu kalau misalkan nanti makin besar, mereka akan buka distribution center di beberapa tempat. Ya, klasifikasinya apa, saya juga belum tahu, tapi yang jelas mereka punya target tuh 10 distribution center. Nah, ini adalah yang bisa Bapak jual ya, ada produk, price, dan place ya, artinya tempatnya kita kantornya ada valid seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah promotion. Dalam hal ini kita ini bukan kelinci percobaan Bapak Ibu ya. Swanghor itu sudah 37 tahun dan 5 tahun terakhir itu sukses dengan program yang namanya 111. Program 111 itu adalah program yang sangat simple, semua orang bisa melakukannya ya, dan memang sudah teruji 5 tahun ini mencetak banyak diamond, mencetak banyak orang yang sukses. Yang katanya tadi program 111 harusnya dalam 1 tahun orang punya penghasilan 36 juta per bulan, tetapi faktanya di Malaysia dan Singapura terjadilah orang yang punya penghasilan bisa di atas 36 juta per bulan. Ada yang 80 juta yang saya dapat ya, saya dapat info dari mereka dan saya udah lihat bonusnya mereka. Jadi ini bukan katanya, tapi memang kami lihat sendiri ada yang ratusan juta per bulan dan sebagainya ya. Jadi
bisnis ini sudah teruji. Yang ini yang paling penting Bapak Ibu tahu. Jadi kayak contohnya ada beberapa orang yang memprospek saya untuk bisnis lain. Mereka iming-imingnya adalah ini bisnis yang baru buka gitu kan. Uangnya cepat dan sebagainya. Saya nggak bisa ditukar dengan itu, sesuatu yang baru. Berarti saya kelinci percobaan. Sayang kan gitu loh. Jadi saya sudah ngelihat Swanghor ini bisa kita pegang untuk pensiunan kita semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hadir malam ini adalah sebenarnya gerbong awalnya Swanghor. Pergerakan secara jejaring, secara jaringan seperti itu ya. Jadi mereka selama di Indonesia 18 tahun yang kemarin ini sebelum ada Indo 1 itu membernya itu menjalankan secara retail ya, secara retail, sinse, dokter dan sebagainya gitu ya. Tapi belum ada kopi. Tapi sejak ada kopi, nah mulailah masuk potensi dari kita semua gitu ya. Karena kita ngelihat memang kopinya berbicara dan sebagainya, sistemnya sangat simpel dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu di sini kita udah lihat 4P ya, kekuatan dari Swanghor ya, program satu-satunya ya. Lalu people, ini juga kekuatan ya. Kenapa? Karena pangsa pasar dari 3 produk tadi, kopi, teh, dan odol, itu pangsa pasarnya hampir semua orang. 80% dari penduduk kita itu pasti peminum kopi dan teh. Ya, nomor 1-nya rankingnya adalah air putih. Tetapi nomor 2 dan 3-nya itu kopi dan teh gitu ya. Lalu kalau odol, siapa sih yang nggak sikat gigi? Apa sih kekuatannya odolnya kita? Itu Bapak Ibu harus tahu. Bapak Ibu tahu nggak? Duplikasi, cuma kita ngajak 3 orang, yang 3 juga ngajak 3 ya, kita hanya 3. Hanya omsetnya omset odol, bukan omset kopi ya. Itu kalau semua rumah tangga memakai 2 odol aja, itu bisa 10 juta per bulan sampai 15 juta per bulan. Itu baru odol. Belum kopi, belum teh gitu ya. Jadi Bapak Ibu mesti lihat di sini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia tanpa kita harus ngejar-ngejar belanja ulang dong seperti itu. Jadi kita harus lihat, orang nggak mungkin minum kopi hanya 1 bulan 2 bulan. Saya udah minum kopi ini 5 bulan, menjelang 6 bulan, terputus karena kopinya habis gitu ya. Tetapi saya udah nggak bisa ganti ke kopi lain untuk di rumah tangga ini gitu ya. Jadi kita harus melihat visi ini besar sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek Google, rumah tangga Indonesia ya, boleh dibilang 80%-nya peminum kopi saset. Kopi saset yang biasa. Nah, Bapak Ibu nanti harus ikut atau buka YouTube, apa sih perbedaan kopi sasetnya yang beredar sekarang sama kopi sasetnya Swanghor atau kopi juara kita. Nah, kita itu punya potensi merubah ke habitat atau kebiasaan dari rumah tangga orang-orang di Indonesia ini, kopi yang biasa diminum menjadi kopi Swanghor. Itu besar sekali Bapak Ibu. Belum lagi kopi itu, mana ada orang mau beli barang bisa sampai 500 box kopi atau 100 box kopi gitu ya. Kalau misalnya produknya misalnya suplemen, kan nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi kenyataannya kenapa Swanghor diambil produknya segitu masifnya, karena itu produknya kopi. Ini teh belum masuk. Hotel bisa ambil. Bapak Ibu bisa masukin ke hotel-hotel. Bapak Ibu bisa masukin ke toko-toko. Bapak Ibu bisa masukin ke kafe-kafe, ke restoran-restoran. Ingat, bisnis ini adalah kopi dan teh. Jadi, Bapak Ibu harus tentukan dari awal, saya mau fokusnya di mana. Saya dari awal selalu bilang, saya fokusnya di kopi, teh, dan odol. Saya tidak ahli dalam suplemen. Kalau suplemen, saya kasih ke upline saya, atau silakan ke nutrisi. Karena ini bisnis luar biasa bagus sekali Bapak Ibu. Saya menunggu 13 tahun ya, sebuah perusahaan yang bagus dari sisi produknya, harganya, perusahaannya ya, seperti itu ya. Mohon jangan coret-coret ya Bapak Fatih. Sebentar ya, saya hapus dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu
berada di suatu bisnis, ya, malam ini memang tentu yang saya bahas adalah core produknya adalah kopi, teh, dan odol. Tehnya belum keluar Bapak Ibu, tetapi kesaksiannya sangat mumpuni. Coba Bapak Ibu lihat, bisnis apa yang produknya begitu banyak kesaksian dan orang dengan senang hati mau memberi kesaksian pakai kamera. Itu ada di Kopi Juara. Coba cari yang lain gitu loh. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu nih di posisi awal harus bisa melihat pangsa pasarnya. Bayangkan kalau di grupnya Bapak Ibu nanti ada 5 hotel aja yang ngisi kopinya, minum kopi setiap paginya pakai Kopi Juara. Atau ada spa, 10 spa, 100 spa. Itu semuanya omset. Jadi di bisnis ini bukan jumlah manusianya yang dilihat, tetapi yang dilihat adalah omset. Setiap produk yang ada di Swanghor itu ada poinnya Bapak Ibu. 1 poin itu namanya 1 PV ya, point value. 1 poinnya si Swanghor untuk Indonesia itu 3.000. Nah 1 kopi itu nilainya 26. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang merasa gitu loh, oh saya kepingin mempunyai pensiun di sini, diseriusin. Jangan setengah-setengah, karena kalau kita setengah-setengah, ya tentu hasilnya setengah-setengah gitu ya. Jadi kita jangan ngeblame bisnisnya, karena udah terbukti di Swanghor yang punya penghasilan puluhan atau ratusan juta sudah banyak Bapak Ibu. Saya Desember kemarin, bulan kelima sudah merasakan memasuki 2 digit. Tadinya saya pikir, ya saya 2 digitnya masih Juni tahun depan, Juni tahun ini gitu ya. Tapi bulan Desember kemarin hit 2 digit. Seperti itu ya. Jadi kenapa? Karena sekali lagi ini produk, price, place, promotion, people-nya itu berbicara semuanya ya. Itu luar biasanya. Dan Bapak Ibu ingat ini gerbong pertama. Belum ada 1 tahun kopinya di Indonesia ya. Jadi peluangnya sangat besar sekali ya. Yang keenam adalah kekuatan dari Swanghor adalah proses. Penting sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu ya. Kita ini bisa untuk mendapatkan barang, cara belanjanya atau untuk mendapatkan komisinya tuh sangat mudah. Nggak sulit. Mereka punya program 111, 36 juta per bulan. Itu sudah terbukti di Malaysia sama Singapura. Sekarang tinggal Indonesia. Masalahnya kita mau jalankan apa tidak. Fokus 1 tahun untuk mendapatkan pensiun itu. Karena pensiunnya nggak kaleng-kaleng. Kita udah bukan uji coba. Seperti orang yang membanggakan, oh Bu Vita pindah ke sini dapat bonus 1,1 triliun. Bagaimana? Saya harus percaya. Belum terbukti, belum ada orang sukses seperti itu, gitu loh. Jadi artinya di sini Bapak Ibu juga jangan gampang tergiur. Kita harus melihat suatu bisnis ini benar-benar sudah teruji belum. Karena sayang nama baiknya Bapak Ibu. Saya nggak mau menjeopardize nama baik saya untuk pindah-pindah perusahaan, karena lebih baik saya fokus di satu tempat, tapi jadi, apalagi marketing plan-nya sangat simpel sekali, seperti itu. Memungkinkan Bapak Ibu punya penghasilan yang sangat besar. Tinggal masalahnya Bapak Ibu mau fokus apa enggak, dan mau bergerak apa enggak, mau melangkah apa tidak. Kuncinya cuma itu, karena produknya sudah mumpuni. Seperti itu ya. Cara belanjanya sangat mudah sekali Bapak Ibu, itu bisa dengan website, bisa dengan cara WhatsApp secara manual transfer ya. Saya rasa upline-nya Bapak Ibu semua yang masih baru bisa mengajarkan Bapak Ibu ya. Jadi P itu kekuatannya adalah proses. Proses bagaimana kita mendapatkan barang itu sangat mudah. Prosesnya untuk kita mendapatkan komisi juga sangat mudah. Saya juga dapat informasi dalam waktu 5 bulan ini yang mendapatkan bonus dari Swanghor di grup Indo 1 itu dari ribuan orang. Baik yang cuma puluhan ribu sampai yang sudah jutaan ataupun kayak saya udah 2 digit. Ya, jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau serius, kami sebagai upline juga akan serius membantu Bapak Ibu ya untuk sukses ya. Dan pasti bisa sukses karena saya lihat marketing plan-nya sangat simpel ya, seperti itu. Lalu yang penting lagi adalah physical evidence. 7 kekuatan Swanghor, nomor 7 ini penting Bapak Ibu. Kita orang Indonesia mudah sekali diiming-imingin ya. Yang paling penting Bapak Ibu, kalau kita mau jalani suatu bisnis, kita udah punya suatu kekuatan, udah kepingin sekali saya mau berhasil di 2024 ini, tetapi kita harus tanya, udah ada bukti belum? Itu penting sekali, physical evidence. Kekuatan dari Swanghor,
keuntungannya Indonesia adalah kita sudah dapat bukti. Dari mana? Dari orang-orang yang sudah menjalankan sebelum kita di Malaysia dan di Singapura. Mereka di 7 negara, setahu saya yang 3 ini kita saling koneksi. Yang sisanya 4 negara itu bukan di secara jejaring. Jadi mereka retail ya, seperti itu. Tadinya sama Myanmar. Orang mau beli kopi aja di Myanmar itu sampai antrinya panjang ya. Bapak Ibu bisa minta sama upline leadernya Bapak Ibu foto-foto kehebatan di Myanmar waktu buka. Sayangnya pemerintah saat itu tidak mendukung, jadi tidak bisa lagi dijalankan secara jaringan. Padahal di situ menghasilkan ratusan diamond dalam waktu cepat. Harusnya Myanmar berterima kasih sama Swanghor meningkatkan taraf hidup banyak orang, tetapi saya nggak tahu ya, itu politik ya. Jadi nomor 7 ini penting Bapak Ibu. Kalau kita mau berhasil, kita harus fokus. Paling tidak waktu saya memutuskan setelah 13 tahun tidak bergabung di bisnis MLM ya, itu benar-benar saya butuh nomor 7 ini, physical evidence. Ada yang udah sukses belum? Karena aku nggak mau menjadi kelinci percobaan seperti itu ya kan. Ternyata sudah banyak yang berhasil. Dan Bapak Ibu tahu di Malaysia, Singapura itu membernya Swanghor itu sudah puluhan tahun. Mereka nggak cuma 1, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun mereka loyal sama Swanghor. Mereka pemakai produknya Swanghor. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ini penting sekali 7 indikator Bapak Ibu dalam memutuskan, oke, saya mau pensiun dari mana? Dari perusahaan A, B, C, atau Swanghor. Kalau dari Swanghor, Bapak Ibu harus tahu kekuatan dari ini, dan Bapak Ibu harus bangga. Memang dia bukan perusahaan Indonesia, tetapi dia sudah 19 tahun di Indonesia. Mungkin dia lebih Indonesia daripada orang Indonesia yang buka perusahaan hanya mau ngeruk duit kita 1, 2, 3 tahun tutup. Dia sudah 19 tahun loh Bapak Ibu. Tanpa pergerakan leader. Jadi Bapak Ibu harus lihat potensi dari bisnis ini. Kita di perusahaan yang orang-orang di perusahaannya itu komitmen sama Indonesia. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi kekuatan dari Swanghor itu adalah product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Nomor 7, Bapak, Ibu harus minta bukti. Udah ada bukti belum? Kalau kamu mau prospek saya, udah ada bukti orang sukses atau belum? Itu penting ya. Jadi supaya kita jangan selalu jadi kelinci percobaan karena iming-iming. Kelinci percobaan karena iming-iming seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu yang kedua ya, Bapak Ibu harus menentukan posisinya Bapak Ibu saat ini. Saya ini di Swanghor mau sebagai pemakai produk saja boleh ya, atau saya mau jadi prosumer, yaitu pemakai produk dan pebisnisnya Swanghor. Bapak Ibu harus tentukan dari sekarang. Kalau saya mau jadi prosumer ya, jadilah prosumer yang hebat karena Bapak Ibu di gerbong yang pertama. Bapak Ibu harus sukses ya. Dan kami sebagai upline dengan senang hati membantu Bapak Ibu untuk sukses. Yang penting serius, seperti itu. Tetapi kalau kita enggak, saya cuma mau jadi pemakai aja, boleh, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, ciptakan konsumer di grupnya Bapak Ibu sebanyak mungkin. Karena apa? Sekali lagi, kita nggak pernah tahu ya, itu dari konsumen-konsumen itu kalau mereka cocok, mereka bisa jadi prosumer. Jadi Bapak Ibu juga mesti lihat ke situ ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memprospek seseorang dan dia bilang, aku mau coba kopinya dulu, nggak apa-apa. Tidak ada apa-apa gitu loh. Tidak ada paksaan. Saya menunggu seorang yang luar biasa itu 5 bulan. Contohnya adalah seorang Dokter Yanti. Yang mensponsori Dokter Yanti tidur dulu dari Agustus sampai Desember. Seperti itu. Ya kan? Saya mau pakai dulu karena beliau ada diabetes, saya mau pakai produk, nggak apa-apa, saya nggak pernah nge-push, saya nggak pernah, yang penting saya ciptakan terus konsumernya tuh sebanyak mungkin. Suatu saat konsumer itu dia akan kalau kita sering undang Zoom atau kita say hello dan sebagainya, dia akan nanya, Vita, kamu gimana jalanin kopi ini? Ya saya tentu cerita. Lalu beliau, oh kalau gitu beliau kebetulan sering akupunktur di tempatnya Dokter Yanti. Mau prospek Dokter Yanti nggak? Mau banget. Beliau itu dulu upline saya di TNC gitu loh. Beliau itu orang hebat. Saya menunggu itu 6 bulan, tetapi
tapi nggak apa-apa dalam 1 bulan Dokter Yanti 24%. Nah, itu maksud saya ya. Jadi jangan kecil hati kalau misalkan kita memprospek orang ini masih mau tidur dulu. Kita nggak pernah tahu, dia tidur 3 bulan hanya pemakai produk, tahu-tahu dia mensponsori saudaranya bupati. Misalnya seperti itu. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu bergerak terus. Ya, jangan nungguin orang untuk bergerak, tapi kitanya yang bergerak. Kitanya yang melangkah sebelum tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita diprospek orang lain. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu di sini karena ini joinnya gratis, harus bergerak cepat dan kekuatannya adalah membangun komunitas penikmat kopi. Ingat Bapak Ibu, penikmat kopi adalah 80% dari 270 juta penduduk ya. Dan misinya kita adalah menggantikan kopi saset kimia yang ada di rumah tangga Indonesia menjadi kopi juara. Itu berapa nanti Bapak Ibu pensiunnya? Seperti itu. Jadi Bapak Ibu mesti fokus melihat ke situ ya. Visinya mesti ke situ. Oh, kalau perlu satu daerah, saya satu kabupaten ini harus di grup saya. Karena orang minum kopi, teh, atau pemakai odol nggak mungkin sebulan 2 bulan. Saya sudah ketemu sama pemakai kopi ya, langsung ketemu itu dengan orang Aceh, ketemu di kantor, beliau sudah minum 10 tahun lebih. Beliau nggak mau ganti produk kopinya. Katanya sejak minum kopi itu dia lebih sehat, jantungnya lebih kuat, dan memang sih nggak kelihatan 65 tahun. Seperti itu ya. Jadi bayangin Bapak Ibu akan punya pensiun yang panjang sekali. Karena apa panjang? Kopinya bukan maklun. Dia punya pabrik sendiri. Dia punya budidaya sendiri, pusat penelitian sendiri. Dari A sampai Z. Mana kalau maklun nih Bapak Ibu ya, kita pakai logika aja. Mana bisa order di bulan Desember, aduh ini mendadak saya butuh 3 kali lipat. Kalau dia nggak punya pabrik sendiri, mana bisa seperti itu. Tapi karena dia punya pabrik sendiri, semuanya bisa dihandle, Bapak Ibu ya. Jadi kebumingan kini kita nggak usah khawatir, malah kita syukurin, ini belum apa-apa Bapak Ibu, ini belum booming. Ya, belum booming sama sekali. Nah, artinya kesempatan dari Bapak Ibu sangat besar sekali. Jadi Bapak Ibu yang malam ini merasa saya mau jadi prosumer, jadilah prosumer yang hebat. Jadilah pebisnis yang sukses di Stronghold. Saya sudah ketemu sama beberapa member, saya juga ikut sedih. Aduh, saya ini udah sering kurang berhasil, Bu Vita, di beberapa tempat dan sebagainya. Kali ini saya pengen berhasil. Bisa, sangat bisa. Yang penting fokus. Tapi kalau kita dikit-dikit ada tawaran, pindah sana, pindah sini, pindah sana, Bapak Ibu nggak kemana-mana. Bapak Ibu cuma jalan di tempat. Dan apakah yang kita pindah-pindah itu teruji semuanya? Ya kan? Sayang namanya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau saya di prospek bisnis lain, saya tolak baik-baik ya, karena saya selalu perbandingkan dengan kekuatan bisnisnya seperti apa. Lalu yang kedua, nggak apa-apa, kamu jalanin bisnismu aja di sana, tapi kamu tetap minum kopi kan? Kamu tetap gosok gigi kan? Saya begitu Bapak Ibu. Jadikan orang yang memprospek kita, itu pelanggan kita Bapak Ibu. Dia nggak usah jadi penggerak gitu loh. Tetapi mereka jadi konsumennya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita diprospek, tapi dia pulang tanpa dia beli barang kita. Gitu loh. Karena apa? Barang kita tuh terlalu bagus. Sayang kalau dia sampai nggak coba. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu yang kita kejar tuh apa sih di Stronghold? Tentu adalah prestasi dan royalti. Ya, seperti itu. Baru memang yang paling utama adalah kesehatan. Jadi saya memang visinya saya, selain saya ingin sehat untuk jangka panjang, tetapi saya juga kepingin punya yang namanya pensiun Bapak Ibu. Ya, bisnis saya habis drop karena kemarin pandemi gitu ya. Jadi kami mulai dari nol lagi gitu. Tetapi memang saya senangnya di sini adalah saya kemarin 13 tahun konvensional. Nah, konvensional ini kalau misalkan Bapak Ibu ada di bisnis konvensional, pada saat Bapak Ibu pensiun, apakah Bapak Ibu juga akan menerima semua pensiunnya tuh sama? Angkanya dengan apa yang Bapak dapatkan? Kan enggak. Pasti ada perbedaan. Oh, kita karena pensiunan, misalnya di BUMN, kita hanya dapat 20% atau 30% dari gaji yang di awalnya dan sebagainya. Tapi kalau di sini, Bapak Ibu,
prestasi kita itu akan sama. Bahkan kalau sampai posisi kita minimum diamond, itu warisannya kita tuh bukan hanya uang, tetapi juga fasilitas untuk anak-anak kita. Nah, ini Bapak Ibu juga harus tahu. Jadi menarik sekali memang setelah saya 5 bulan makin mempelajari bisnis ini gitu ya, saya pikir ini bagus. Selain kita membantu banyak orang untuk sehat, tetapi juga marketing plan-nya sangat simpel. Memungkinkan, saya yakin sekali Bapak Ibu semua adalah calon diamond. Ya, karena untuk menjadi diamond di sini tidak terlalu sulit, ya, seperti itu. Nah, yang paling penting Bapak Ibu harus tahu, kalau mau jadi prosumer, kalau mau jadi pebisnis Swanghorn, Bapak Ibu harus fokus menjadi seorang elit. Apa itu elit? Yaitu posisi di 28%, atau kalau grup kita fokus di kopi, ya, itu kurang lebih 500 kotak kopi, itu posisi kita sudah bisa dikategorikan menjadi seorang elit. Nah, ini adalah tujuan utamanya Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu punya posisi elit, pendapatannya Bapak Ibu udah terlock lumayan stabil. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, yang Bapak Ibu harus kejar adalah, sesudah menjadi elit, Bapak Ibu akan menjadi seorang manager. Nah, manager ini ada 3 tahapan. Ada vice manager, ada senior manager, ya, senior vice manager, dan ada special vice manager, ya. Sorry, ini saya kurang vice-nya, ya. Jadi, kalau vice manager ini di Indo 1, dalam waktu hitungan bulan juga, dalam 5 bulan tahun lalu kemarin itu sekarang sudah ada 3 atau 4 vice manager. Nah, saya di posisi senior vice manager, ya. Jadi, Bapak Ibu ini cepat sekali gitu loh, naik peringkatnya tuh nggak usah nunggu. Kalau kita di konvensional kan nunggu jabatan kita naik peringkat tuh bisa 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali kalau kita sangat-sangat berprestasi gitu ya. Tapi di sini hitungan bulan kita bisa naik peringkat. Sudah terbukti yang mensponsori bisnis saya, yaitu Janice Gan dari Singapura, dia jadi diamond. Dia bukan orang yang jago multi level gitu loh, karena dia orang bankir. 5 tahun dia fokus, dia sudah bergabung di Swanghorn udah lebih dari 15 tahun, tetapi dia sebagai pemakai produk, ya, bayangin aja ya, setelah ada program 111, dia kejar 1 tahun 2 bulan, dia jadi diamond. 1 tahun 2 bulan dia fokus, dia jadi diamond. Jadi di bisnis ini jadi diamond itu bisa cepat. Yang jadi gold diamond, Ibu Mariani, yang dari Sabah, Malaysia, itu 1 tahun 8 bulan. Bapak Ibu bisa lebih hebat dari mereka semua, ya, seperti itu. Setelah jadi manajer, Bapak Ibu harus tahu baru akan menjadi diamond. Jadi posisi elite, vice manager, senior vice manager, special vice manager, lalu menjadi seorang diamond, ya. Lalu setelah diamond, itu kita mengejar posisi, yaitu namanya double diamond dan triple diamond. Setelah menjadi ini, yang paling tinggi adalah gold diamond, ya. Jadi di Swanghorn ini yang menjadi gold diamond sudah banyak sekali Bapak Ibu, ya, gitu. Jadi saya yakin sekali di Indonesia akan banyak gold diamond, karena kalau Bapak Ibu mempelajari marketing plan-nya itu nggak terlalu sulit, ya. Yang penting Bapak Ibu ngerti core-nya, ya, basic-nya itu paling penting, ya, seperti itu. Oke. Nah, yang paling penting lagi yang kita banyak sekali saya perhatikan, member itu masih bingung dengan sponsoring. Jadi di sini saya bikin ilustrasi, ya. Misalnya nih Rina sponsori Lisa, itu berarti dia adalah level pertamanya Rina. Jadi orang yang kita sponsorin langsung itu adalah level pertama, ya, level pertama atau direct sponsor misalnya gitu ya. Dan Lisa ini kita asumsikan dia adalah jalur pertama kita atau grup 1, seperti itu, ya. Lalu kalau misalnya Rina ngajak Adi, nah itu berarti Adi ini adalah level pertamanya Rina, ya. Terus Rina ajak Ella itu adalah level pertamanya Rina atau direct sponsornya Rina, ya, seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Artinya kita bisa di bisnis ini bisa mensponsori orang sebanyak mungkin, selebar mungkin gitu ya. Ini pemahaman dasar, ya. Tetapi kita jangan semerta-merta, oh saya ada 100 orang, kelebaran saya 100. Jangan seperti itu. Itu semua ada tekniknya, supaya Bapak Ibu income-nya besar, itu nanti ada tekniknya, ya.
Yang penting Bapak Ibu tahu, oke, orang yang saya sponsori namanya adalah direct sponsor atau level pertama kita. Nah, nanti kalau misalnya ditanya upline, kamu udah bangun berapa grup? Nah, grup itu adalah berapa grup orang di per jalurnya, seperti itu ya. Jadi kita satu bahasa Bapak Ibu ya. Oke. Ada lagi istilah di sini adalah tusuk sate. Ya, tusuk sate itu adalah Rina, dia mensponsori banyak orang, tapi dia taruh di kedalaman. Apakah Rina rugi? Tidak, Bapak Ibu. Karena apa? Poin-poin itu dihitung dongkrak naik ke atas. Tetapi dengan adanya kita membantu grup kita tusuk sate, ya ke bawah, itu juga Bapak Ibu akan dibayar oleh perusahaan apabila orang-orang yang kita tusuk sate ini menjadi elit. Ya, royalty ya. Jadi misalnya gini, Rina mensponsori Lisa, ya berarti ini langsung ya, direct. Tetapi kita ingin menguatkan jaringannya Lisa. Nah, oleh karena itu ini ada strateginya Bapak Ibu. Misalnya Rina mensponsori Roy, karena Roy ini adalah satu komunitas sama Lisa, ditaruhlah sama si Rina, karena Rina yang prospek, di bawah Lisa. Nah, seperti ini. Artinya apa? Yang sponsorin Lisa, walaupun Rina yang prospek. Taruh di bawahnya Roy. Ini namanya placement atau penempatan. Kalau Roy bergerak, itu poinnya akan naik ke Lisa, juga akan naik ke Rina. Nggak ada kerugian apa-apa, Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu misalkan, Rina sponsori Eka. Ini adalah strategi untuk Bapak Ibu punya elit yang banyak ya. Karena Bapak Ibu harus ciptakan elit sebanyak mungkin, karena itu bonusnya besar sekali. Nah, kalau Rina sponsori Eka, saya mau taruh di bawahnya Roy. Berarti nanti di form pendaftaran itu yang mensponsori si siapa namanya Eka itu adalah Roy, walaupun itu temannya Rina, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus tahu ini. Nah, akhirnya kita tusuk sate begini. Lalu misalkan Rina sponsori Budi, itu temannya Rina, tapi karena Rina ingin membangun kaki kuat, ya kan, dia bikin tusuk sate dulu. Nggak ada kerugian apa-apa Bapak Ibu ya, karena apa, ingat apapun yang terjadi poin itu akan dihitung unlimited seperti itu ya. Jadi tidak ada satu poin pun yang tidak dibayarkan kepada Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Budi ditaruh di bawah Eka, tetapi sebenarnya yang mensponsori adalah ya Rina misalnya, Lisa misalnya belum bergerak, nggak apa-apa, Roy belum bergerak, nggak apa-apa juga. Bapak Ibu tahu ini seperti saya ambil contoh Dokter Yanti ya. Ini misalnya Vita, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Dokter Yanti itu di level kedalaman saya. Baru saya ketemu seorang calon diamond. Beliau adalah calon diamond ya. Jadi kita harus mensyukuri kalau punya kaki besar atau punya kaki yang bergerak Bapak Ibu. Kenapa? Karena misalkan Budi di sini nanti besar poinnya, itu akan mendongkrak ke Eka, akan mendongkrak ke Roy, akan mendongkrak ke Lisa. Tapi apakah Lisa, Roy, dan Eka akan dapat bonus? Belum tentu. Kalau Eka tidak ngajak beberapa orang, belum tentu. Keuntungannya dia adalah poinnya dia gede, pengkalinya besar, seperti itu ya. Bisnis ini sangat fair. Siapa yang bekerja itu yang mendapat bonus, ya. Sudah terbukti upline kami itu sama downline-nya, besaran downline-nya bonusnya daripada upline-nya ya. Dan saya pernah ngerasain di bulan November bonus saya cuma 7,5 juta, tapi Pak Wijaya mendekati 10 juta. Padahal Pak Wijaya posisinya di kedalaman saya. Ini Vita, ini Pak Wijaya. Pak Wijaya pada saat November hampir 10 juta. Saya 7,5 juta karena saya ke break. Tapi bulan Desember karena saya fokus melebarkan jaringan dan kedalaman, saya naik bonusnya 3 kali lipat, seperti itu ya. Jadi bisnis ini sangat fair sekali, menarik. Semakin Bapak Ibu mempelajari, sangat menarik sekali ya. Jadi udah ngerti ya kata-kata tusuk sate ya. Tusuk sate tidak merugikan ya. Jadi kita membina kedalaman itu adalah kesulitan bonus kita. Kita melebar itu adalah kekayaan, istilahnya gitu ya, kekayaan kali kestabilan bonus kita ya. Oke. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu, tadi kan saya udah bilang, posisi aman pertama, kita harus kejar menjadi seorang elit.
ya. Apa itu elit ya? Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah bergabung agak lama pasti udah tahu ya. Tetapi yang masih baru saya akan kasih tahu. Kita harus kejar posisi elit. Apa itu elit? Ya, ini menurut buku Starter Kit ya. Elit itu ada 3 syarat ya. Dan ini 3 syarat ini bukan wajib, artinya harus 3-3-nya terpenuhi, tetapi ini semuanya atau. Nih Bapak Ibu lihat nih, atau ini atau. Jadi kita bisa menjadi elit dengan 1 atau 2 atau 3 persyaratannya. Contohnya ini ya. Misalkan saya membangun 3 jalur grup ya. Saya punya grup Lisa, grup Budi, dan grup Eko. Pada saat kita bikin tusuk sate strategi atau apapun itu, duplikasi 3, 37, dan sebagainya, misalkan grupnya Lisa dalam bulan berjalan, itu omsetnya 6.000 poin. 6.000 poin ini adalah secara grup. Tapi bisa nggak ini Lisa pribadi? Bisa. Misalkan saya dapat orderan 100 kotak kopi apa 200 kotak kopi untuk masukin ke spa, itu bisa loh saya sendiri, berarti bonusnya saya sendiri gitu loh. Ini bisa kan, ini retail MLM, RMLM ya, seperti itu. Nah jadi di sini Lisa dengan grupnya totalnya 6.000, Budi dengan grupnya 2.000 poin, Eko 5.000 poin. Kalau di total ya, dan saya pribadi belanja setiap bulan misalnya ya, komitmen ini 52 PV misalnya. Tapi kenapa pengkali saya 28%? Kenapa bukan 4%? Ya, karena di total belanja saya pribadi ditambah belanjanya si grupnya Lisa dengan belanja grupnya Budi dengan belanjanya grupnya Eko, kalau di total lebih dari 13.000. Di sini patokannya 13.000 poin Bapak Ibu. 13.000 poin, kalau kita semuanya serentak bermain di kopi, belum termasuk omsetnya teh odol atau suplemen dan sebagainya, itu kurang lebih 500 kotak kopi. Jadi di sini kalau kita mempunyai grup 500 kotak kopi beredar secara omset, itu kita sudah dikategorikan menjadi seorang elit. Nah, ini elit akibat saya dengan grup saya secara total minimum 13.000 poin. Ya. Belum ada yang mandiri. Mandiri itu 28%. Lalu syarat elit kedua, apabila bulan depannya si Lisa mencapai 13.000 poin secara grup, berarti dia sudah 28%. Ya, secara tabel prestasinya gitu ya. Nah, kalau kita punya satu grup yang sudah mandiri, kaki gajah atau kaki besar ya, itu Anda sudah pasti pengkalinya 28%, karena sudah di posisi 13.000, karena kedongkrak terbantu dari grupnya Lisa. Nah, tetapi apakah Anda seorang elit? Belum tentu. Kalau kita tidak punya volume omset di luar Lisa. Jadi kita harus punya volume omset di luar kakinya Lisa, atau kita harus punya volume omset di kaki lemah, di luar kaki kuat. Intinya seperti itu. Nah, berapa yang diminta oleh sistem? Supaya adil. Kalau enggak, nanti semua tusuk sate jadi elit semua. Itu kan nggak adil ya. Ingat, di bisnis ini kita punya satu grup, kita tidak ada bonus. Kita harus membangun minimum 2 atau 3 grup. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan kita punya omset di luar kaki gajah sebesar 6.500 atau kurang lebih 250 kotak kopi. Kalau kita bicara kopi ya, itu kita bisa dikategorikan menjadi seorang elit. Jadi elit tadi ada salah satu, saya dengan grup saya berame-rame, itu poinnya akumulasi 13.000. Tetapi juga yang kedua, atau saya punya satu grup kaki gajah atau saya grup besar, nah saya tinggal membangun volume omset di luar kaki gajah saya. Itu 6.500 poin, itu hanya 250 kotak kopi. Itu sudah jadi elit ya, seperti itu ya. Nah, syarat elit ketiga bisa juga kita hanya punya 2 kaki, tapi 2 kaki ini benar-benar kuat. Nah, ini juga kita bisa dikategorikan menjadi seorang elit. Seperti itu ya. Kalau sudah minimum 13.000 PV, 13.000 PV, itu kita ada dua
jalur grup yang seperti ini, itu kita juga menjadi seorang elit. Ya, jadi Bapak Ibu tahu ya, menjadi elit itu kita harus fokus mengejar kita dengan grup kita kurang lebih 13.000 poin. Ya, 13.000 poin. Tadi udah ada ilustrasinya, kalau kopi kurang lebih 500 kotak kopi saja. Seperti itu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu udah tahu masalah elit. Nah, sekarang kita akan masuk Bapak Ibu ke bonus Swanghor. Jadi di sini Bapak Ibu perlu tahu. Yang penting kita nggak usah tahu sampai sedetailnya, karena saya juga nggak bisa menghitung sampai detailnya. Tapi paling tidak kita sambil berjalan, sambil belajar, sambil berjalan, sambil ini begini seperti itu Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kita nggak perlu menjadi ahli sistem atau ahli yang menghitung, kecuali Bapak Ibu mungkin sarjana matematika gitu ya. Kemarin juga udah ada beberapa yang sarjana matematika menghitung, benar nggak sih program 111 ini di bulan ke-13 itu kita dapat pensiun 36 juta per bulan. Dia menghitung benar-benar dengan algoritmanya luar biasa, ternyata benar, terbukti gitu loh. Jadi sistem nggak usah kita lawan, karena mereka komputer kan gitu ya. Jadi yang penting kita tahu cara kerjanya, kita tahu caranya berstrategi, itu aja. Itu udah bagus gitu ya, seperti itu. Seperti saya juga nggak mendalami sampai penghitungan detail, saya rasa tidak perlu seperti itu ya. Oke. Nah, bonus dari Swanghor itu ada dua, ada bonus prestasi dan ada bonus kepemimpinan atau royalti. Ya, itu ada 7 macam bonus ya. Jadi yang perlu Bapak pahami adalah basic dari prestasi dan royalti ini Bapak Ibu ya. Dia ada 2 tipe ya. Dan yang paling penting juga Bapak Ibu harus tahu apa itu PV Group. PV Group itu adalah omset belanja pribadi saya ditambah omset belanja grup. Udah, itu namanya PV Group ya. Jadi dia di sini menjadi satu. Makanya tadi kenapa ini bisa retail? Misalnya saya punya perusahaan membutuhkan ngisi restoran saya semuanya setiap bulan misalnya 50 box kopi gitu. Nah, kalau 10 toko aja udah 500 kopi. Hebat kan itu? Asik banget gitu loh Bapak Ibu. Ini bisnis ini, kopi ini dan teh nanti bisa masuk ke hotel, spa, apotek lah, apapun itu Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu udah punya, bisa menularkan, bisa menduplikasikan, kasih tahu bahwa bisnis kita ini bisa dipakai di semua lini industri bisnis. Itu, dan hitungannya adalah omset ya, seperti itu. Nah, jadi yang kami alami teman-teman yang sudah menjalankan 5 bulan, kita belum mengalami yang namanya omset itu turun, benar-benar belum gitu ya. Mungkin Januari ini saya agak turun karena kopinya kosong gitu ya, tetapi mulai dari Agustus, September, Oktober omset kami selalu naik. Kenapa? Kekuatan dari tadi 7P tadi ya, 7P tadi itu luar biasa, itu yang membuat omset terus naik. Makanya kita selalu menularkan 7P tadi ke banyak orang. Kekuatan dari Swanghor ini, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan salah satu bonus, yaitu bonus prestasi, Bapak Ibu ya. Bonus prestasi ini pakai tabel, Bapak Ibu ya. Tidak usah dihafalkan, karena saya sendiri juga tidak hafal. Saya hanya hafalnya 4%, yaitu 400 poin, pengkali kita adalah 4%, ya. Dan yang paling tinggi adalah 13.000 poin, yaitu 28% atau kurang lebih 500 kotak kopi. Saya hanya ngafalin yang atas sama yang bawah. Yang lainnya ya saya harus lihat kebetan. Jadi Bapak Ibu di sini nggak usah menghafal, mencatat, yang penting tahu core-nya ya. Nah, 1 poin itu akan dikalikan oleh Swanghor itu 3.000 ya. Namanya business value ya, seperti itu ya. Jadi 1 poin akan dikalikan 3.000 untuk menghitung bonus kita berapa ya. Nah, kalau kita secara total grup ya, yang PV Group tadi ya, PV Group itu adalah omset pribadi dan omset dari grup kita. Nah, kalau misalkan udah 400 poin ini kurang lebih ya, itu 16 kotak. Jadi di Swanghor, Bapak Ibu, banyak sekali yang bilang gini, kita baru dapat bonus setelah 16 kotak. Benar, itu benar sekali. Karena dianggap Swanghor, kalau kita belum mempunyai poin 400, berarti kita belum menjadi pebisnis. Kita hanya mau coba-coba dulu, mau pakai-pakai, nggak apa-apa, gitu ya. Kalau kita sudah mau serius, kita bisa
menjalankan bisnis ini, bulan pertama kalau secara program 111 itu yang untuk pensiun itu Bapak Ibu ya, harusnya bulan pertama sampai bulan ketiga itu tidak ada bonus. Tapi faktanya orang-orang Indonesia yang sudah menjalankan dengan serius semua punya bonus, termasuk Dokter Yanti, Pak Agustinus yang baru menjalankan di bulan Desember ini, mereka 1 bulan udah di 24%. Saya kalah loh, saya 1 bulan 20%. Seperti itu. Ya, mereka sudah kurang lebih 4 jutaan bonusnya ya gitu. Nah, jadi itu baru bulan pertama jalan. Jadi Bapak Ibu lihat ini potensinya luar biasa. Jadi jangan mengeluh kalau waduh 4%, 16 boh, jangan Bapak Ibu. Karena apa? Swanghal sudah memikirkan ini achievable. Ini bisa dicapai gitu ya. Bahkan mereka bikin konsep 111 yang sesantai mungkin gitu ya. Itu mencapai 36 juta per bulan pensiun, itu bulan pertama, kedua, ketiga nggak ada bonus loh. Tapi kita bisa membuktikan yang serius di bisnis ini, orang Indonesia semuanya berbonus Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan bahas semuanya di part kedua itu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau secara total 800 poin atau kurang lebih 31 box, kita masuk ke kelompok 8%. Seperti itu ya. Ini seperti itu ya, bonusnya kalau secara teori itu 192.000 ya. Lalu ini ya, jadi Bapak Ibu tahu ya, ini tabel bonus prestasi. Sekali lagi ini tidak perlu dihafalkan, dan angka-angka bonus ini adalah sebuah simulasi apabila dia tidak ke break, apabila dia belanja sendiri. Tapi kalau dia sudah punya grup di bawahnya, berarti dia harus berbagi sama downline-nya. Fair ya. Karena intinya perusahaan hanya mengeluarkan 28% dari keuntungannya untuk bonus prestasi. Jadi pasti ada berjenjang. Oh, misalnya Vita 28%, tapi jalur pertama saya udah 24%, berarti saya hanya dapat bonus 4% dari omsetnya yang jalur pertama. Seperti itu ya. Jadi udah tahu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita simulasikan. Yang penting Bapak Ibu tahu bonus prestasi ini adalah bonus kelebaran. Semakin Bapak Ibu punya kelebaran, bonusnya akan besar. Sudah terbukti dari Bapak Tirta Wijaya. Bapak Tirta Wijaya punya kelebaran hampir 10 dan semuanya bergerak, bonusnya bisa 10 juta hanya prestasi saja. Seperti itu ya. Jadi saya sebut nama karena supaya Bapak Ibu bangga dengan upline-nya Bapak Ibu. Mereka bekerja keras ya Pak. Untuk bisa mencapai impian-impiannya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi bonus prestasi tolong diingat, ini adalah kekuatannya adalah semakin melebar, Bapak Ibu akan punya bonus prestasinya besar. Seperti itu ya. Jadi mungkin punya 3 kelebaran, 3 grup gitu ya, 4 grup, 5 grup, sampai 10 grup, silakan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, bonus prestasi ini adalah yang tadi saya sudah ceritakan. Dia adalah PV pribadi tambah grup Anda yang mencapai standar kelompok presentasi dalam target bonus prestasi. Nah, bonus prestasi ini dihitung dari tanggal 1 sampai akhir bulan, Bapak Ibu. Setelah dihitung, sistem akan menghitung di akhir bulan, ditutup jam 11 siang. Biasanya udah ada pengumumannya, mereka akan menghitung PV-PV-nya semua. Nanti sekitar awal bulan, tanggal 3 atau sampai tanggal 5, mereka mengeluarkan yang namanya bonus statement. Bonus statement ini menurut saya ini adalah kekuatan Swanghal salah satunya. Kenapa? Karena kita bisa memberi bukti ke banyak orang. Ini bukan katanya punya bonus ratusan juta atau bonus puluhan juta, tapi bonus statement ini fakta gitu ya. Upline kita bulan Desember kemarin sudah mau memberikan bonus statementnya dia di bulan Desember sekitar 353 juta itu dari bisnis kopi. Seperti itu ya. Jadi kita tuh di sini berjalan bukan katanya Bapak Ibu ya kan, tapi ini real bisnis ya, seperti itu ya. Lalu bonus prestasi akan dibayarkan setiap tanggal 10. Kalau misalkan tanggal 10-nya jatuhnya di hari Minggu, sepengalaman kami yang udah menjalankan 5 bulan kemarin, itu ditransfernya di hari Jumat, lebih cepat dari tanggal 10 karena jatuhnya di hari Minggu ya, seperti itu. Dan bonus prestasi ini kita akan mendapatkan bonus prestasi itu selisih dari omset grup kita ya. Adil ya, bisnis ini sangat adil.
mereka bangun jaringan grup, kita membina, nah kita akan mendapat selisih dari omsetnya mereka, ya, persentase prestasi tadi ya, seperti itu. Nah ini contoh ya Bapak Ibu ya. Misalkan Rina lagi ya, Rina punya 3 grup ya. Dari 3 grup ini ada Sela, ada Lisa, ada Roy. Seperti itu. Saya hanya belanja 3 kotak kopi misalnya ya, 78 poin. 3 kotak kopi itu dari 26 kali 3. Totalnya poin saya pribadi 78. Kalau secara bonus prestasi 78 itu belum masuk 4%. Boro-boro ya, ini nih. Ini saya sendiri aja 78 belum masuk 4% ya. Tetapi perhatikan, karena Rina membangun jaringan, dia pengkalinya bonusnya dia itu ada di 20%. Nih. Karena total PV grupnya adalah 7.528. Secara teori 7.500 ada di sini Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu pengkalinya bukan 4%, tetapi 20% ya. 20% secara beramai-ramai. Seperti itu ya. Nah, dari mana 7.500? Saya sendiri 78 si Rina ya. Si Sela dengan grupnya 2.500. Lisa dengan grupnya 950. Roy dengan grupnya 4.000. Ini secara tabel, Sela 12%, Lisa 8%, Roy 16%. Kalau di total, Sela, Lisa, Roy, dan Rina itu 7.528. Jadi Rina punya omset besar karena dia membangun grup seperti itu ya. Pengkalinya 20%. Terus penghitungan bonusnya bagaimana? Perhatikan ya. Ini kan saya, Rina belanja 78 poin ya. Lalu ini ada Sela, PV-nya dia 1 bulan adalah 2.500 poin, Lisa 9,5, Roy 4.000. Kalau di total sama dengan plus pribadi, itu 7.528 berarti 20%. Tadi saya udah kasih tahu, Sela tuh punya hak 12% secara prestasi. Lisa juga 8%, Roy juga 16%. Kalau dikali 3.000, berarti Sela dengan grup itu ada 900.000 yang akan dibagi-bagi. Lisa dengan grup itu akan dibagi 228 itu untuk Lisa. Untuk Roy dengan grupnya itu 1.920. Sampai sini Bapak Ibu paham ya pengkalinya. Nah, karena usahakan Bapak Ibu itu harus prestasinya di atas downline-nya Bapak Ibu. Ya, supaya Bapak Ibu masih dapat selisihnya. Selisih gimana? Karena contohnya ya, ini kan saya belanja 78 poin kali 3.000, karena pengkalinya 20%, lumayan loh Bapak Ibu. Saya dapat cashback 46.000 akibat dari 20% tadi. Lalu saya bisa dapat dari Sela, karena Sela ada di posisi 12% prestasinya, saya masih dapat selisih 20% kurang 12%, 8%. 8% dari omsetnya Sela, yaitu saya dapat 600.000. Ya. Lalu Lisa, karena dia posisinya 8% prestasinya di bulan tersebut, saya dapat margin selisihnya. Karena saya di posisi 20% kurang 8%, saya masih dapat 12% kali 3.000 dikali kali 3.000 kali omsetnya omsetnya Lisa, berarti 342.000. Lalu si Roy, saya karena Roy grupnya udah besar, dia di 16%, 4.000 poin. Tapi alhamdulillah saya di atasnya Roy, 20%. Berarti saya masih dapat 4%, ya, 4% dikalikan dengan 3.000 dikalikan dengan omsetnya Roy, 480.000. Artinya apa? Dengan situasi bentuk grup seperti ini, saya mendapatkan 1,4 juta. Jadi bisnis ini sangat adil Bapak Ibu. Kalau kita cuma satu jaringan, satu grup aja, itu belum dapat bonus. Ya, kalau bisnis ini nggak adil, saya rasa banyak sekali leader-leader besar yang ada di Indosat Group ini, nggak mungkin mereka mau mati-matian fight di sini untuk menjadi diamond. Karena kita pelajarin, oh ini sangat simpel sekali, sangat fair, downline bisa melebihi upline, itu makanya kita mau pengen punya pensiun dari Strong Power ya. Sampai sini semoga Bapak Ibu mengerti ya. Ini adalah basicnya ya.
Contoh kedua, tetap saya setiap bulan belanja 3 kotak karena memang saya dengan suami saya sebenarnya 6 kotak ya, 6 kotak karena sehari kita minum kurang lebih 4 saset ya, 2 saset pagi suami istri, malam sebelum tidur 2 saset, jadi 4 saset. Tujuan kami adalah memang kami punya diabetes dan hipertensi, tetapi sebenarnya saya ingin bersahabat sama kopi ini supaya kopi ini bisa menjaga tubuh saya untuk jangka panjang. Nggak cuma untuk sebulan 2 bulan, tetapi untuk 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu ya, seperti itu. Jadi Ganoderma ini bagus sekali. Saya percaya masukin sesuatu yang rutin di tubuh saya karena apa? Dia udah ada penelitian, udah ada bukti ya di negara lain yang minum udah puluhan tahun, jadi mereka makin sehat dan sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Ibu mesti lihat kopi ini sebenarnya bukan obat dewa, tetapi kopi ini adalah minuman harian yang ada, yang kita minum setiap hari, tapi juga berefek untuk kesehatannya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, nah misalkan nih Bapak Ibu ya, balik lagi ke Rina. Rina tadi dia fokus bangun 3 grup, dia mungkin tusuk sate terus, semua orang tusuk sate bangun 3 grup ya, seperti itu, karena mungkin pengen mengejar 7 bulan 40 juta per bulan ya. Ini memang ada programnya 337 itu. Tapi kalau misalkan Sela, karena grupnya berkembang begitu cepatnya, Bapak Ibu lihat deh, Sela menjadi 6.500 bulan depannya ya, 6.500 poin, berarti dia di 20% secara tabel prestasi. Lalu si Lisa menjadi 2.800 poin secara prestasi 12%. Lalu Roy udah 11.000, dia sudah 24%. Nah, saya padahal cuma belanja 78. Secara prestasi, saya nggak nyampe 4%. Tetapi, kalau di total, PV Group lagi ya, saya dengan Sela plus Lisa plus Roy, kalau di total tuh poinnya 20.000. 20.000 ini adalah sudah masuk kategori yang 13.000 ya, di atas 13.000 itu 28%. Otomatis seluruh bonusnya adalah pengkalinya adalah 28%. Dan kita sudah mencapai posisi elit. Elit dengan syarat pertama ya, artinya saya dengan grup saya ini belum ada yang mandiri, belum ada yang sendirian 28%, makanya tetapi karena udah posisi 13.000 ke atas, saya sudah dibilang posisinya elit gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat bonusnya si Rina. Rina belanja 78 poin. Dia sendiri 3 kotak kopi. Lalu Sela 6.500, Lisa 2.800 poin, Roy 11.000. Secara total 20.378. Otomatis posisinya saya bukan di 4%, tapi di 28% ya secara tabel prestasi. Nah, pengkalinya bagaimana? Hampir sama dengan yang tadi. Sela secara prestasi bulan itu dia 20%. Berarti dia punya hak kali 3.000, 3.900.000 yang dikeluarkan oleh perusahaan, itu akan dibagi ke Sela dengan grupnya. Bisa Sela sendiri, bisa dengan grupnya ya, tergantung dari bentuk pohonnya jejaringnya Sela. Lalu Lisa, 2.800 prestasinya dia, berarti dia di 12%, kali 3.000, 1 juta itu akan dibagikan di grupnya Lisa. Lalu Roy juga begitu, 7,9 juta itu dibagikan di grupnya Roy dengan grupnya, ya seperti itu. Nah, yang paling penting adalah Bapak fokus ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah posisi 28%, Rina 28%, dia belanja 78, pengkalinya 3.000, dapat 65.000, lumayan ya, ada cashback. Tetapi juga kita lihat dari Sela, Lisa, dan Roy, perhatikan prosentase prestasinya lebih tinggi daripada Sela, Lisa, dan Roy. Otomatis kita akan mendapatkan selisihnya dari prestasinya grup kita. Nah, karena selisihnya itu kali 3.000, selalu kali 3.000, yaitu total, kalau di total 4,2. Ini adalah bonus prestasi pada bulan tersebut. Ya, kalau Bapak Ibu kepingin seperti Pak Tirta, punya kelebaran 10 atau mungkin 12 atau 15 kelebaran, itu berapa? Ini kan cuma 3. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu lihat potensinya, semakin melebar itu yang dihitung bonus prestasinya. Seperti itu ya. Yang kedua adalah bonus kepemimpinan. Ini juga bonus kepemimpinan ini lebih ruwet lagi cara menghitungnya, tetapi kita nggak perlu ahli
Kita nggak perlu memahami 100%, yang penting kita tahu core-nya Bapak Ibu. Ya, bagaimana menghitung royalti kita ini. Bonus royalti itu adalah bonus elit. Jadi Bapak Ibu membangun elit-elit di grupnya Bapak Ibu, membantu kedalaman Bapak Ibu menjadi elit. Kalau misalnya grup kita banyak elit, itu pengkalinya luar biasa, ya, seperti itu. Nah, ini, mereka menyisihkan elit itu 16,8%, ya, dari omsetnya elit, ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa membangun setiap jalur ada elit-elitnya, ya, itu semuanya Bapak Ibu akan dibayar. 6,7% ini adalah total dari omset kita level pertama. Ya, belum tentu level pertama kita aktif, tapi karena dongkrakan dari tusuk satenya Bapak Ibu, karena bantuannya dari Bapak Ibu, itu pokoknya level pertama kita di total, kalau misal belum ada yang 13.000, tentu ada rumusnya minus 13.000 kali 3.000 kali 6,7%. Ini lumayan besar Bapak Ibu. Ya, ingat kepemimpinan satu elit adalah 6,7 dari level pertama kita. Tetapi kalau kita mau mendapatkan bonus dari 4%, 2,7%, 1,3%, 0,7, kita harus bangun, kita harus bantu grup kita menjadi elit sebanyak mungkin. Ya, elit itu apa? 500 kotak kopi. Karena apa? Pada saat kita mempunyai banyak elit, mulai level kedua kedalaman, itu kita dibayar oleh perusahaan. Saya bukan pamer, tetapi saya sendiri juga kaget. Bulan Desember kemarin, saya mulai merasakan Bapak Ibu yang 4% ini. Di grup saya cuma ada 3 elit pada saat Desember kemarin. 3 elit, itu pun tusuk sate lagi. Masih mending kalau beda grup, ini tusuk sate. Jadi ada elit. Seperti itu, tusuk sate. 3 elit kemarin saya dapat 6,1 juta. Itu baru yang 4%-nya aja. Belum yang ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu membangun elit di kedalaman sebanyak mungkin, tinggal dikaliin aja. Belum lagi kalau kita naik peringkat, tambah lagi 2,7%, tambah lagi ini. Makanya kita tidak heran ya, setelah sambil kita mempelajari, oh pantesan upline kita, dia sudah double diamond, bonusnya 350 jutaan, elitnya banyak sekali Bapak Ibu di grupnya. Makanya dia benar-benar membantu. Jadi kita harus membantu grup kita supaya menjadi elit. Karena Bapak Ibu nggak rugi, tusuk sate ke bawah, sekali ada elit, dia akan naik ke atasnya, elitnya banyak sekali. Bayangin itu. Tinggal Bapak Ibu bantu, ayo bangun 6.500 site volume. Bapak Ibu akan dibayar, capeknya Bapak Ibu akan dibayar oleh perusahaan. Dari bonus-bonus royalti ini, ya, seperti itu. Udah paham ya? Jadi supaya yang penting ada bayangan aja, seperti itu ya. Ini contohnya. Misalkan saya mempunyai 4 jalur grup. Ada Sela, Lisa, Roy, dan Adi, ya. Nah, dari 4 grup ini dalam 1 bulan, ternyata Roy sudah mandiri. Roy-nya udah mencapai di atas 13.000. Berarti dianya juga elit. Nah, saya udah punya 1 jalur elit berarti, ya kan? Nah, dari sini cara menghitungnya adalah, Bapak Ibu udah tahu ya, total dari level pertama kita berapa, ditambah pribadi 34.000. Berarti pengkalinya udah yang maksimal 28%. Nah, saya adalah elit, ya, si Rina ini elit, tapi dengan syarat kedua. Kenapa? Karena si Roy sudah 28%. Kan ingat ya, rumusnya dia, kita bisa menjadi elit kalau salah satu jalur kita sudah 28%, yang penting site volume di luarnya Roy itu udah 6.500. Nah, ini sudah melebihi dari itu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini cara penghitungan untuk bonus prestasi dan bonus kepemimpinan. Sebenarnya ini lebih. Kenapa? Karena saya pada saat bikin ini, saya nggak tahu ternyata ada penghitungan gabungan kaki lemah. Ini keren banget Bapak Ibu ya, tapi saya nggak akan ajarin sekarang, nanti Bapak Ibu bingung ya. Tapi yang penting Bapak Ibu tahu bahwa ini Roy saya kuningin, artinya apa? Karena dia sudah 28%, kan saya kedongkrak 28%, 28 ketemu 28, no. Saya nggak akan dapat prestasi dari Roy, karena itu haknya untuk grupnya Roy. Ya kan, seperti itu, dari 18.500 ini. Tetapi, saya akan dibayar
kepemimpinannya, royalti dari akibat di grup saya sudah lebih dari 13.000, yaitu bonus kepemimpinan. Cara menghitungnya sama, hanya bedanya bonus kita ditambah dari total dari level pertama kita. Ingat ya, 6,7% itu level pertama kita totalnya berapa, minus 13.000 kali 3.000 kali 6,7% ini. Sebenarnya kaki lemahnya kalau kaki lemahnya si Rina ini besar, ini bisa dihitung sampai 2 elit, berarti dia punya 3 elit, berarti nanti dia dapat tambahan lagi 4%. Seperti itu. Ini juga kami baru tahu setelah berjalan ya, jadi ini bagus sekali gitu ya. Makanya Bapak Ibu berjalan aja gitu ya. Urusan marketing plan yang penting Bapak Ibu tahu core-nya, yang penting tahu-tahu bonus kita terkejut-kejut aja. Oh, bisa segini ya, kok bisa segini ya. Seperti itu ya. 2 kali kita mencapai elit, berturut-turut secara bulan, kita sudah posisi yang namanya vice manager. Jadi misalkan, saya elit di bulan Desember Januari, berarti di bulan Januari Bapak Ibu udah eligible menjadi seorang vice manager ya. Biasanya secara sistem akan berubah posisi kita dari distributor menjadi seorang vice manager itu 1 bulan. Tetapi bonusnya sudah dihitung sebagai vice manager, tapi tampilan kita untuk berubah menjadi seorang vice manager itu membutuhkan H+1 ya. Jadi kemarin ada yang nanya juga, kok saya udah vice manager tapi kok belum berubah, saya masih distributor, karena memang H+1 seperti itu ya. Jadi kalau kita 2 bulan berturut-turut jadi elit ya, Bapak Ibu akan menjadi seorang vice manager. Artinya apa? Sudah eligible, bisa merasakan 6,7% royaltinya di luar bonus prestasi ya, seperti itu. Ini Bapak Ibu ya, misalkan kita punya grup kaki gajah besar, yaitu dia sudah elit. Nah, artinya apa? Bonus prestasi udah pasti dihitung dari Sela, Lisa, dari di luar jalurnya Adi. Tapi dari Adi kita akan dibayar 6,7% dari omset besarnya Adi. Itu luar biasa ya. Nah, kemarin saya sudah merasakan di bawahnya Adi ini, contoh ya, ini ada beberapa elit tusuk sate, tapi saya dibayar gitu loh. Nah, itu makanya tuh luar biasa. Kita juga baru tahu, oh, pantesan bisa besar. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalau kita senior vice manager, artinya apa? Secara teori kita mempunyai elit. 3 elit di jalur berbeda. Ini harus ada elitnya ya, mau 1, 2 atau tusuk sate dan sebagainya seperti itu. Tetapi ternyata kita bisa naik peringkat dari gabungan total omset kaki lemah kita, itu juga menjadi elit. Ya, ini akan saya ajarkan nanti di part 2 ya. Artinya apa? Kayak kemarin saya bisa naik peringkat menjadi senior vice manager bukan karena per jalur saya sudah ada elit, tetapi saya mempunyai sekitar 7 jalur yang sudah bergerak. Secara total di luar kaki besar ini bisa menghasilkan 2 elit. Nah, itu aja gabungan kaki elit itu bisa menjadi naik peringkat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa naik peringkat juga, jadi diamond atau jadi apapun, itu dari gabungan kaki elitnya, gabungan kaki lemahnya Bapak Ibu ya, seperti itu. Yang penting Bapak Ibu tahu ya. Jadi yang kita bentuklah elit sebanyak mungkin ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya banyak elit, bonus prestasi mungkin udah untuk grup kita yang belum mencapai elit. Tetapi begitu banyaknya elit kita dibayar. Ada 6,7%, 1 elit bisa dibayar 4%, tambah 2,7, tambah 1,3. Ini berkali-kali Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, untuk merasakan 4%, Bapak Ibu harus di posisi mempunyai 3 elit. Kalau untuk merasakan menjadi senior vice manager, itu kita bisa dapat tambahan 2,7%, atau kurang lebih 5 elit ya, 5 jalur elit. Dan yang ini adalah diamond ya. Kebetulan di sini contohnya adalah 7 jalur, semuanya sudah 28%, dan artinya kalau sudah punya 7 jalur dalamnya ada elit, emang itu kita jadi diamond. Tetapi ini adalah diamond gemuk. Kenapa? Karena di bawahnya dia, diamond ini banyak sekali elit. Nah, inilah royaltinya Bapak Ibu semuanya ya. Dan ini akan dibayar lifetime selama grupnya Bapak Ibu punya omset.
Jadi tidak melihat, oh ini masa pensiun umur 55 tahun, umur 60 tahun, sampai kita 70 tahun, 80 tahun. Kalau jaringannya sudah terbentuk ini, Bapak Ibu tetap dibayar. Dia nggak lihat umur gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Dan Bapak Ibu yang punya buku starter kit, semua tahu ya di halaman 8 dan 9, di sini mereka sudah ngasih ilustrasi ya, bonus prestasi 28%. Ini karena mereka bikin 7 jalur, berarti ini adalah seorang diamond ya pada saat itu ya. Berarti dia punya hak mendapatkan bonus royalti dari 6,7%, 4%, 2,7 dan 1,3. Ini contoh aja. Asumsi semua dari titik-titik ini punya omset hanya 13.000 poin ya. Untuk A ini 7 jalur, berarti ada 7 elit ya, 7 dia semuanya dihitung sama perusahaan yang standar 13.000, tinggal ini 13.000 kali 7 kali dikali 6,7. Lalu di kedalamannya diamond ini punya beberapa elit ya. Ini ada 14 elit dibayar 14%, yang ini dikalikan lagi 2,7, yang ini juga dikalikan lagi tambah. Jadi satu ini bisa dihitung berkali-kali Bapak Ibu elitnya. Contohnya lagi di sini paling kelihatan ya. Jadi elitnya dihitung berkali-kali. Sekali lagi saya juga nggak paham 100%, tetapi karena saya udah merasakan yang 4% ini, oh jadi bagus banget gitu ya, semua dihitung gitu ya. Nah potensinya adalah 88 juta. Ini si buku mengambil contoh asumsi grup kita cuma 500 kotak aja. Jadi kita dibayar berdasarkan bangunlah sebanyak mungkin elit Bapak Ibu ya di grupnya Bapak Ibu. Oke. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, kita harus memprospek orang sebanyak mungkin. Walaupun kita bilang cuma 3 orang, 4 orang, tapi kita mencari orang yang mau jadi diamond. Kita mencari, jangan pernah putus asa sampai kita membangun sebanyak mungkin elit. Jadi setelah kami mengerti, marketing plan-nya adalah kita membangun ini sebanyak mungkin elit. Kita jangan pilih-pilih orang ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya dapat dari orang ahli Amerika ya. Kalau kita mau sukses di bisnis jejaring gitu ya, kita harus melakukan ini, 5 langkah ini. Yaitu 1, kandidat daftar nama aktif. Kita harus konsisten, perluas daftar nama kita, tingkatkan kepekaan diri kita. Yang keempat, banyak bergabung di suatu komunitas dan jangan sekalipun menghakimi orang di awal. Artinya apa? Ingat produk kita hanya kopi teh odol, tetapi dahsyat penghasilannya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita jangan membatasi diri, perluas daftar nama kita, ikut organisasi, pegang leader-leadernya, cari apakah ada yang peminum kopi dan sebagainya atau mau pakai coba odol kita dan sebagainya. Kita membangun suatu komunitas kerajaan di undernya Bapak Ibu gitu ya, seperti itu. Saya nggak akan jelasin satu-satu karena saya rasa Bapak Ibu udah jago-jago semua ya. Tentu mau tahu kandidat daftar nama aktif itu artinya apa? Explore WhatsApp-nya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Jadi ini saya tidak akan menjelaskan detail, tapi saya rasa Bapak Ibu udah jago semuanya di sini ya. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu tahu bahwa di Swanghor ini Bapak Ibu bisa sukses, bisa berhasil selama Bapak Ibu fokus ya, fokus. Kalau kita fokus ya hasilnya juga fokus Bapak Ibu. Kalau kita setengah-setengah ya hasilnya setengah-setengah. Ya jangan marah gitu. Karena apa? Ya karena ya memang tergantung, ini kan hukum alam ya, semuanya itu kan berbanding terbalik ke kita lagi gitu ya. Jadi yang paling penting Bapak Ibu harus tahu kita udah punya kekuatan produk. Lalu yang kedua, kekuatan sistem bisnis bisa retail dan network. Artinya apa? Di bisnis ini memungkinkan kita pribadi bisa punya project, punya pelanggan 500 kotak, 1.000 kotak. Itu bisa memungkinkan, ya, seperti itu. Karena memang sistemnya Swanghor seperti itu. PV Group dihitung dari PV pribadi dan PV secara jaringan. Tahun ini yang berangkat ke Dubai itu Sinse, ya, tapi dia nggak punya jaringan. Tapi dia PV-nya besar, makanya dia bisa berangkat ke Dubai seperti itu ya. Jadi di sini yang paling penting adalah yang dilihat adalah PV, poin grup kita dan pribadi seperti itu ya.
Dan yang paling penting juga Bapak Ibu harus bangga bahwa kita berada di perusahaan yang sudah teruji 37 tahun. Jadi ini bukan kita bukan kelinci percobaan. Ya. Dan yang keempat adalah momentum. Karena kopi, apalagi tehnya belum keluar, itu belum ada 1 tahun di Indonesia. Baru 6 bulan Bapak Ibu ya. Dan juga bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu grupnya udah misalnya 500 orang. Pada saat teh keluar, Bapak Ibu udah punya komunitas, tinggal ngeblas, ini ada teh Ganoderma. Bagi yang nggak mau minum kopi, ini ada tehnya. Seperti itu. Itu kembali lagi, Bapak Ibu langsung menciptakan omset. Sekian dari saya Bapak Ibu. Nanti akan ada yang part 2 ya. Part 2 ini kita akan fokus membahas program 111, mengejar medali 3x7, dan strategi elit dan fasilitas diamond. Jadi sekian dari saya Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu semua menjadi elit, bisa sekali, karena elit itu 500 kotak kopi. Jadi taruhlah di mindset kita 500 kopi itu gampang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang gampang, akan terjadi gampang ya. Kalau kita belum udah bilang susah, aduh gimana ya, ya udah akan terjadi dengan apa yang kita ada di otak kita ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya.